Teman-teman, mari kita ngobrol peduli. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami kedatangan tamu Bapak Ambali, salah satu warga dari sekitar sini, dan beliau juga ingin nimbrung ngobrol peduli. Mantap guys. Kita lanjutkan pembahasan tadi. Pertanyaan yang saya tanyakan tadi, Pak, katanya saya kan mengangkat kasus ya. Bagaimana filosofi mikul dhuwur mendem jero ini ketika ada seseorang yang termarginalkan? Contohnya misalkan ada suatu pimpinan atau orang tua yang mungkin tidak bisa menjadi suri tauladan, sehingga orang yang termarginalkan ini akan protes atau mungkin mengkritisi, sehingga yang terjadi adalah mungkin yang protes ini tadi tidak mengerti apa itu falsafah mikul dhuwur mendem jero tadi. Nah, dari kasus tersebut, dari aksi protes tadi yang tidak sopan ya, itu bagaimana Pak? Menurut panjenengan Pak D? Jadi orang yang termarginalkan, terus kemudian dia bereaksi tidak sopan, itu ya memang kayaknya sudah secara psikis orang cenderung begitu orang dimarginalkan, dia akan besok-besok. Jadi sopan santun itu nggak bisa hilang gitu. Tapi kalau menurut ajaran itu harus tetap sopan. Gimana Pak Ambali? Iya betul Pak. Jadi itu kan termasuk Pak, suatu aturan di suatu daerah atau di khususnya itu adalah di Jawa Timur ya. Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Ada Jawa Barat udah beda lagi kalau menurut saya sih seperti itu. Inilah yang dilupakan sama anak-anak sekarang itu, terutama generasi muda sekarang. Nah, sehingga situasi kondisi artinya anak muda ini itu adalah udah kehilangan, yaitu tadi jati diri ataupun budaya yang telah yang telah diajarkan oleh orang tua. Karena apa? Sekarang di sekolah-sekolah pun itu sudah tidak ada diajarkan lagi. Kalau dulu waktu saya ke sekolah itu Basa Jawa ya. Nah, itu memang diajarkan hal yang seperti itu. Ya, nah, itu diajarkan. Nah, sekarang udah nggak ada tuh seperti itu. Jadi rasanya apa? Unggah-ungguh sopan santun. Artinya dari yang muda ke orang tua itu udah jauh berkurang sekarang ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sekarang kalau udah seperti itu, ini akan hilang suatu aturan atau budaya, toto kromonya itu udah nggak ada lagi. Itu kalau menurut saya seperti itu sih. Nah, yang penting toto kromo lah. Kalau orang Jawa udah kehilangan toto kromonya udah nggak ada. Nah, ini generasi yang akan datang itu bagaimana? Kan gitu tuh. Nah, seperti itu. Jadi generasi yang akan datang ini berarti nanti kan udah hilang, termasuk basa Jawanya sendiri. Contoh nih di Surabaya ini, ya itu basa Jawa sing alus itu udah jarang itu digunakan kan gitu tuh. Toto kromo bahasa tadi itu udah hilang sekarang ini. Sehingga itu akan menghilangkan akar daripada toto kromo itu sendiri atau budaya orang Jawa seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bias gitu Pak ya. Jelas. Akarnya terserap ya. Nah, di situ dia. Jadi masalahnya di situ. Sehingga anak muda sekarang itu, contoh ini misalkan di rumah. Dulu kalau kita itu orang tua misalkan itu membersihkan halaman di rumah, ya, itu pasti ngomong, Pak kulo mawon engkang nyapu. Bener kan? Ya. Tapi kalau sekarang itu nggak peduli. Itu anak muda sekarang ini kan seperti itu toh. Nggak ngereken. Bahkan kita ya sebagai orang tua nyapu no omah gitu, dari lunggone kono ya malah diangkat sikile gitu loh. Nah, ini kan akan hilang toto promo terhadap artinya anak muda terhadap orang tua. Nah, orang tua terhadap artinya anak muda tadi ini udah jauh berkurang. Nah, sehingga ini akan mengikis ya. Akan mengikis daripada budaya itu sendiri, akan mengikis anak muda itu sendiri. Nah, ini yang salah siapa sekarang di sini?
itu adalah orang tua. Itu. Nah, jadi orang tua itu harus mengajarkan toto kromo tadi. Nah, toto kromo ini itu sebenarnya itu akan merubah apa namanya ya, sifat daripada anak itu sendiri sebenarnya itu kalau diajarkan. Nah, ini nggak ada sekarang. Ya, Contoh boso ya misalkan. Dulu ya waktu saya kecil dulu, sama bapak itu adalah boso. Misalkan dipanggil bejo misalkan, nggih dalam bapak. Lah saiki bejo opo Pak? Ini kan udah ini udah hilang, bener nggak seperti itu? Nah ini jadi kehilangan jati diri toto kromo itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Nah, ini salahnya siapa? Nah ini hubungannya ini kan pendidikan. Nah berarti itu adalah di sekolah, terutama itu adalah bahasa daerah tadi, bahasa Jawa tadi. Dulu kan hafal artinya anak-anak itu Hono Coro Podo Solo Podo Jongo Mogo Podomo. Itu apa semua. Sekarang gak roh bocah saya apa itu. Nah akhirnya ini akan mengikis daripada budaya toto kromo itu sendiri di suatu daerah. Bahkan itu adalah provinsi, betul nggak? betul. Ya, Nah. jadi tata kromo ini memang hilang. Ini penting. Itu toto kromo itu adalah apa namanya? Suatu simbolnya sopo? Simbolnya wong Jawa itu. Ya. Nah, makanya sekarang itu wong Jawa kehilangan Jawane. Lah ini. Lek wong Jawa itu kudu Jawa. Lah saiki gak bener gak? Wong Jawa ki kudu Jawa. Jawa sing piye, Jawa ki piye. Nah ini. Lek Jawa itu kan artinya apa ya, sukunya. Jawa berarti memahami. Nah, memahami apa? Memahami suku Jawa ini mau. Itu udah nggak ada sekarang. Kan gitu ya Pak Nggih. Betul. Jadi Itu kalau menurut saya seperti itu. sopan santun ini kan betulnya apa? Satu alat ya nanti untuk menunjukkan rasa hormat kita dan terus menjaga bahwa pribadi kita tetap sopan ya. Tapi memang saat ini karena bahasa Jawa tidak diajarkan, maka local wisdom, jadi ajaran-ajaran Jawa tidak tersampaikan karena bahasanya sudah hilang. Betul. Tapi ya tugasnya ini mestinya sekolah, tapi yang kenyataannya seperti itu ya Pak. Benar. Akhirnya memang harus ada upaya lain yang supaya itu tidak terjadi, yaitu isi dari local wisdom, kebijaksanaan local wisdom, ya, ajaran-ajaran turunan itu, Betul. ya kita sebut local wisdom itu tetap harus dihidupkan. Ya seperti cerita dalam wayang itu Pendowo itu, wah ini anak bagus-bagus semua, tapi ada satu Pak Soekarno ini dibuang. Tapi dalam cerita wayang Pak Soekarno tidak dibuat menjadi kesatria yang suka meso-meso keluarga, enggak. Tapi jadi seperti apa? Ya dia tetap hormat kepada orang tuanya. Karakter Pak Soekarno itu. Pak Soekarno itu ketemu ibunya seharusnya dia marah-marah kan, merasa dibuang. Tapi dia mengambil cara lain. Dia bahkan prinsipnya dia membuat sendiri seperti aku ada karena tindakanku. Kalau keluarganya kan aku ada karena keturunannya ya. Ya. Kalau ini karena merasa tidak diakui, tidak marah, tapi dia malah buat prinsip. Aku ada karena tindakanku. Makanya dia jadi kesatria. Dan sebelum perang dia menemui ibunya, dia sungkem kepada ibunya. Artinya apa? Dalam orang Jawa, walaupun sudah sejarah hidupnya itu dibuang, termarginalkan, tetapi tetap apa? Mikul dhuwur mendem jerunya tetap dijalankan. Artinya apa? Ajaran kita itu tetap harus bersikap baik kepada orang tua. Tetap sopan. Apapun sejarah atau kondisinya, kesalahan orang tua atau situasi yang membuat dia termarginal. Jadi nggak ada alasan karena situasi Tidak ada yang alasan. termarginalkan terus dia berontak untuk Ini Itu sukses. wajib sebenarnya itu adalah semua artinya orang Jawa yang mengaku orang Jawa itu adalah wajib itu. Jadi mikul dul mendem jeru tadi itu adalah wajib sebenarnya. Nah, kenapa sih kok bisa ada terkikis seperti itu? Karena itu tergantung orang tuanya masing-masing. Artinya untuk pengajaran atau mendidik anak-anak tadi itu gimana. Nah, itu karena apa orang tua seperti itu? Karena
ngikuti, kadang-kadang ngikuti apa? Ngikuti budaya luar atau ngikuti tren sekarang, sehingga orang tua itu tidak punya apa dasar gitu Pak, nggih. Tidak punya dasar, artinya toto kromo itu apa. Nah seperti itu. Coba lah orang tua sekarang yang umur 40 itu nggak paham semua itu yang seperti itu. Betul. Jadi Nah di situ dia. malah orang asing tertarik. Nah di sini dia. Tapi ada yang menarik nih Pak, ada satu kasus ya kebenaran. Begini, kadang itu ada anak muda yang begitu niatnya ini menjadi contoh ya, mencontohi atau gimana ya, memberikan contoh. Misalkan ada orang yang anak yang sudah belajar tentang falsafah ini, justru itu terjadilah pembulian di masyarakat Pak. Mungkin lingkungan itu terbentuk seperti itu. Sok suci lo katanya, sok suci lo, sok pintar lo, sok pandai lo. Akhirnya lingkungan ini terbentuk dengan seperti itu. Iya. Itu bagaimana kasus macam itu Pak? Ya kalau kasus itu kan apa ya? Mikul dhuwur mendem jero ini kan ya asalnya tadi kan mengangkat derajat orang tua. Tapi mayoritas mengabaikan itu, jadi dia jadi minoritas. Nah itu yang jadi masalah. Karena itu betul tadi bahwa local wisdom ini lama-lama hilang. Ajaran-ajaran Jawa ini apa ya, sayang sekali karena orang Barat sendiri mengembangkan ilmu kadang mengambil dari ajaran Jawa. Seperti mikul dhuwur mendem jero ini dikembangkan orang Belanda. Jadi seorang peneliti Belanda dipakai untuk apa tuh, pola strategi wacana ideologi. Jadi di Belanda sana itu ada penelitian yang multidisiplin. Jadi orang psikologi, orang pendidikan, orang bahasa, semua meneliti tentang ideologi. Terus bagaimana ideologi mengembangkan diri. Dia menggunakan strategi wacana. Nah, ternyata strategi wacana yang dia bicarakan itu Jawa. Mikul dhuwur mendem jero. Berarti diplagiat begitu Pak. Jadi Iya, dia secara Indonesia sistematis, Jawa betul, dibawa ke negara dan luar. judulnya strategi wacana ideologi. Bah, berarti kalau dengan kasus seperti itu, mekanisme kontrol kita ataupun dalam hal ini tuh untuk menjaga mikul dhuwur mendem jero ini tetap dijalankan, itu berarti bagaimana Pak? Jadi apakah dari sosok orang tua ini harus memberikan contoh yang super ketat terus terhadap anaknya supaya quality kontrolnya biar sama dengan ajaran yang seperti dulu, atau memberikan role model dengan gaya bahasa yang gampang dipahami untuk saat ini? Betul. Jadi kalau memang Jawa tidak ada, kalau sudah tidak dipahami, mestinya ruhnya. Jadi strategi membuat citra positif untuk keluarga itu. Orang Barat mengatakan seperti itu. Itu kan mikul dhuwur mendem jero. Orang Barat bilang membingkai citra keluarga atau kelompok dengan cara mikul dhuwur mendem jero. Cuma dia nggak ngomong mikul dhuwur mendem jero. Intisari dari Jawa itu tadi ditranslitkan mungkin lah. Dia bilang menonjolkan hal-hal yang positif dan menyamarkan hal-hal yang negatif. Jadi teori strategi wacana ideologi sendiri sekarang itu begitu. Jadi kelompoknya yang sudah membuat prestasi itu ditonjol-tonjolkan. Tapi yang negatif sedapat mungkin disamar-samarkan. Ya seperti halnya beginilah ya, di Suriname. Itu kan orang Jawa kan banyak di sini. Kadang-kadang bahasa mereka, bahasa Jawa kita itu kalah Pak di sana. Dengan unggah-ungguh sopan santun, foto promo tadi dipakai. Bahkan di parlemen pun artinya itu banyak mengadopsi daripada budaya Jawa di sana kan di Suriname itu seperti itu. Nah ini
Sebenarnya Belanda itu banyak yang mengadopsi adalah budaya Jawa ataupun apa aturan-aturan orang Jawa sebenarnya yang diterapkan di sana sebenarnya. Dan itu adalah masuk undang-undang loh. Ini gak main-main. Di parlemen kan gitu di sana. Iya. Di Belanda. Nah, sedangkan kita siapa tahu yang memperbaiki ini sebenarnya. Nah, yang pertama itu yang memperbaiki adalah dinas pendidikan menurut saya itu. Kenapa kok dinas pendidikan? Nah, dinas pendidikan dari menteri itu nanti kan artinya itu nanti ke gubernur. Kesimpulannya banyak ya Banyak. nilai-nilai Jawa, tapi kita hari ini apa Nanti mungkin akan dibahas di video berikutnya lagi yang lebih panjang lagi waktunya. kesimpulan seperti itu. terkait mikul dur mendem jero, yaitu kita harus tetap sopan dan berbuat baik kepada orang tua, betul. Dan aplikasinya kan untuk keluarga, untuk kelompok, Ranah terkecil keluarga. iya. Untuk kelompok pun kita punya kepentingan untuk membangun citra positif terhadap kelompok kita. Iya. Ya dengan cara ya mikul dua mendem jero, yang baik-baik kita tonjolkan, sedangkan yang jelek-jelek ya sedapat mungkin tidak terekspos. Oke. Dan pada level negara pun tetap ada mikul dua, Oh pasti Pak, pasti itu. sehingga bangsa lain akan melihat bangsa Indonesia ini selalu positif. Betul gitu. Ya, Artinya kan mengangkat harkat ya, harkat martabat orang tua tuh. Kalau udah harkat martabat dan orang tua terangkat, nah, secara otomatis kalau memang secara umumnya negara itu akan terangkat juga di sini. siap. Itu loh maksudnya. Kenapa? Nah seperti Gimana? itu kan gitu. Oke. Kesimpulannya Karena waktunya sudah ini ya, kita langsung lanjut saja. Nanti untuk masalah kesimpulan lanjut. tulis ya, oke. Kalau nggak cukup pakai tulisan. Baik, cukup sekian dari kami di channel Ngopi. Ayo Rek, ngopi. Ngobrol peduli. Jangan lupa subscribe, like dan komennya di channel kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.